Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah, salatan wa tasliman ala nabilah wa ba'du. Terima kasih teman-teman, dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam Allah tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, yang telah membawa kita dari alam kejahilian menuju alam yang ilmiah pada kesempatan ini. Sebagaimana biasa, saya Nurholis akan melakukan proses pembelajaran, ya, akan memandu teman-teman dalam proses pembelajaran wealth management. Namun sebelumnya kita akan buka pertemuan ini dengan pembacaan basmalah dan doa, dengan harapan apa yang kita upayakan dan apa yang kita rencanakan sesuai dengan harapan dan memberikan kebermanfaatan serta mendapatkan ridha Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang wealth management dari sisi etika dan kepatuhan. Sebab dalam pengelolaan kekayaan, pengelolaan aset itu juga ada etika dan kepatuhan. Etika itu di bawah pengembangan dari kode etik. Kemudian kepatuhan itu patuh terhadap regulasi yang ada. Oke. Sebelum kita masuk pada pembahasan, what is regulasi? Apa sih regulasi? Kenapa harus dipatuhi, gitu kan? Jadi regulasi itu merupakan aturan hukum resmi yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk mengatur perilaku, kewajiban, dan batasan dalam satu bidang atau dalam satu bidang industri. Nah, salah satu tujuan regulasi itu adalah untuk melindungi kepentingan publik, kemudian mencegah penyalahgunaan dan kecurangan misalnya. Contoh regulasi misalnya Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan OJK, Otoritas Jasa Keuangan itu. Kemudian aturan anti pencucian uang atau money laundering. Kemudian ada regulasi tentang pajak, lisensi, dan batasan investasi sampai sebagainya. Sedangkan kode etik itu merupakan pedoman moral dan profesional, yang disusun oleh organisasi atau profesi untuk mengatur sikap, perilaku, dan nilai-nilai anggotanya dalam menjalankan tugas. Nah, salah satu tujuan kode etik itu adalah menjaga integritas dan kepercayaan profesi, kemudian mengarahkan perilaku profesional yang bertanggung jawab, meningkatkan standar moral dan profesional, kemudian melindungi klien dan masyarakat dari praktek-praktek yang tidak etis. Contoh misalnya prinsip dalam kode etik, integritas dan kejujuran, kerahasiaan klien, kemudian objektivitas, kompetensi profesional, dan tentunya menghindari konflik kepentingan. Apa sih perbedaan regulasi dan kode etik? Nah, kalau regulasi itu sumbernya pemerintah, kalau kode etik itu organisasi profesi. Kalau regulasi itu wajib secara hukum, maka kode etik itu wajib secara moral. Kalau dari sisi sanksi, regulasi itu sanksinya denda, pidana, atau pencabutan izin, sedangkan kalau kode etik itu teguran, pencabutan dari keanggotaan. Kalau contoh regulasi misalnya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Kalau kode etik itu misalnya ada kode etik IAI, CVP misalnya. Nah, itu bagian-bagian dari pembahasan kode etik dan regulasi. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah regulasi dan kode etik dalam pengelolaan kekayaan. Oke. Mengapa etika dan kepatuhan itu penting dalam proses wealth management? Salah satu tujuannya ya adalah meningkatkan kepercayaan klien. Jadi kalau misalnya tidak ada kepatuhan dari wealth manager, tidak ada etika dari yang dimiliki oleh wealth manager, maka tingkat kepercayaan klien itu akan menurun. Itulah kenapa etika dan kepatuhan itu penting. Kemudian yang kedua, menjaga integritas industri keuangan. Jadi tingkat kepercayaan dalam industri keuangan itu terjaga, salah satunya dengan adanya etika dan kepatuhan dalam pengelolaan wealth management, dalam pengelolaan kekayaan, dalam konsep wealth management. Kemudian untuk memastikan praktik profesional yang adil. Selain adil juga ada transparansi dan akuntabel, penuh perhitungan, tidak ada yang dirugikan. Kemudian
apa namanya, semuanya bisa mengakses informasi terkait dengan pengelolaan kekayaan itu. Kemudian menghindari konflik kepentingan dan pelanggaran hukum. Jadi kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi, sektoral itu bisa diminimalisir dengan adanya etika dan kepatuhan terhadap regulasi yang sudah ditentukan. Kemudian apa sih etika? Nah ini, etika walaupun kita sudah bahas tadi ya, etika itu adalah nilai moral yang membimbing perilaku profesional. Itu etika. Sedangkan kepatuhan itu compliance ya, adalah kesesuaian tindakan dengan regulasi hukum dan aturan perusahaan. Sedangkan kode etik itu merupakan standar perilaku profesional yang ditetapkan oleh asosiasi atau otoritas. Itu definisi dari etika, kepatuhan, dan kode etik. Selanjutnya cakupan kode etik itu apa saja? Cakupannya yang pertama itu integritas. Jadi harus jujur dan tidak menyesatkan, memberikan bimbingan yang sesuai dengan ketentuan, ya, tidak menyesatkan. Kemudian objektivitas, artinya bebas dari bias atau konflik kepentingan. Jadi benar-benar standarnya itu adalah aturan, bukan bukan pandangan yang subjektif sesuai dengan kemauan kemauan pribadi, kemauan golongan. Itu objektivitasnya. Kemudian cakupan yang ketiga itu adalah kompetensi, yaitu menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Sesuai bidangnya, qualified lah. Dia kompetensinya tidak diragukan lagi. Kemudian ada kerahasiaan, yaitu menjaga data dan informasi klien itu dijaga, ada privasi. Kemudian ada profesionalisme, yaitu bertindak sopan, bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum. Itu cakupan dari kode etik. Nah, kemudian ada regulasi utama di Indonesia terkait dengan regulasi dan kode etik itu. Yang pertama Undang-Undang Pasar Modal, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Kemudian ada POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang manajer investasi, perencanaan keuangan dan lain-lain. Kemudian ada Kode Etik Perencana Keuangan Indonesia, yaitu FPSB Indonesia. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Kemudian Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, itu APU-PPT. Itu regulasi utama yang ada di Indonesia. Kemudian pelanggaran etika dan dampaknya. Nah, kalau misalnya terjadi pelanggaran etika, itu dampaknya apa? Gitu kan? Kalau jenis pelanggarannya itu, karena ada pelanggaran etika itu macam-macam ya. Ada jenis pelanggaran insider trading. Nah, dampaknya itu hukum pidana dan reputasinya itu menjadi buruk. Memberi saran tanpa lisensi misalnya, itu ada dampaknya itu denda, kehilangan klien. Kemudian kalau misalnya pelanggarannya itu manipulasi portofolio, itu ada tuntutan hukum nantinya. Kalau misalnya pelanggarannya itu adalah konflik kepentingan yang disembunyikan, misalnya kemasannya misalnya objektif tapi padahal sebenarnya dalamnya itu ada kepentingan-kepentingan yang disembunyikan, itu nanti akan mengakibatkan pada public distrust ya, atau ketidakpercayaan publik terhadap lembaga yang melakukan aktivitas yang punya motif kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Oke. Nah, praktik baik atau best practice ya, itu melakukan due diligence ya pada klien dan investasi. Kemudian mengungkapkan seluruh potensi konflik kepentingan, menerapkan prinsip know your customer atau KYC. Kemudian ada unsur edukasi terhadap klien secara transparan. Kemudian ada pencatatan dan pendokumentasian rekomendasi, kemudian memberikan rekomendasi dan mencatatnya serta mendokumentasikannya. Itu masuk pada praktik baik. Kemudian apa sih peran profesional wealth manager dalam konteks ini? Nah, dalam konteks ini ada konsultan
sebagai konsultan dan penasehat yang terpercaya, yang berintegritas. Kemudian wajib menjaga standar perilaku profesional. Kemudian juga peranan profesional wealth manager menjadi panutan dalam industri. Kemudian mengikuti pelatihan dan sertifikasi. Itu peran profesional wealth manager pada konsep ini. Kemudian kita masuk pada tantangan dan tren. Tantangannya itu kompleksitas regulasi. Itu trennya etika berbasis teknologi, robo advisor compliance, sertifikasi profesi yang berkelanjutan. Nah, tantangannya itu tekanan target penjualan misalnya, atau ancaman digital dan keamanan data, sehingga harus ada sertifikasi profesi yang berkelanjutan. Kemudian sebelum kita akhiri pertemuan ini, etika adalah fondasi yang mengikat kepercayaan antara manajer kekayaan dan klien. Tanpa etika, tidak ada wealth management yang berkelanjutan. Jadi integritas dan kepercayaan terhadap seseorang itu bagian penting dari fondasi kepercayaan antara manajer kekayaan dan klien. Saling percaya di antara kedua belah pihak itu merupakan kunci komunikasi dan investasi yang berkelanjutan, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman. Kita akhiri pertemuan ini dengan pembacaan Alhamdulillah dari saya Nurholis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.